semuanya, balik lagi di channel Beli Mimpi dengan gue Aaron. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat semua ya. Kalau misalnya kurang sehat, ya banyakin istirahat dan minum vitamin. Sekarang emang lagi musimnya penyakit nih. Kalau misalnya badan kita nih secara fisik, gampang ya tahu sehat nggak sehatnya. Kalau mukanya pucat, ya berarti lagi nggak sehat dan bisa langsung cari obatnya yang cocok atau istirahat. Nah, sedangkan kalau kesehatan keuangan kan agak susah juga nilai kesehatannya. Selama uang di rekening banyak, ya dibilangnya bagus, sehat. Tapi pada nggak sadar kalau uang di rekeningnya bisa tiba-tiba hilang aja nih. Kenapa harus ngecek kesehatan keuangan? Kalau kita cek kesehatan badan kita, kayak cek darah, kolesterol, tensi, itu kan untuk tahu potensi penyakit berbahaya di masa depan. Nah, sama kayak itu, kesehatan keuangan perlu kita cek untuk tahu potensi kondisi keuangan kita di masa depan. Misalnya, kamu punya penghasilan 1 juta, keren nih, duitnya banyak, tapi pengeluarannya 100 juta per bulan. Keuangannya kan nggak sehat, pengeluaran lebih banyak dari pemasukan, yang ada ngutang terus. Kalau cek kesehatan fisik itu bisa dilihat dari berat badan, pemeriksaan darah, dan lain-lain. Nah, kalau kesehatan keuangan itu dicek dari rasio-rasio seperti berikut ini. Pertama, debt ratio atau rasio utang. Kayak namanya nih, rasio utang adalah jumlah pengeluaran untuk membayar utang yang dibandingkan dengan pendapatan kamu setiap bulannya. Rumusnya dari debt ratio adalah total utang dibagi pendapatan dikali 100%. Contohnya, Anto mau beli iPhone terbaru yang harganya puluhan juta. Karena Anto nggak sabar banget pengen beli itu HP, maka dia pakai cicilan yang bakal dicicil setiap bulan sebanyak 1 juta. Misalnya penghasilan Anto 5 juta setiap bulannya. Jadi debt rasio Anto adalah total utangnya 1 juta dibagi pendapatan 5 juta dikali 100% sama dengan 20%. Debt rasio yang saat itu maksimal 30%. Semakin kecil atau bahkan 0% atau nggak ada utang, malah semakin bagus. Kalau debt rasio lebih dari 30%, artinya utangnya terlalu gede. Jadi susah buat mengatur keuangannya. Kayak contoh Anto tadi, kalau debt ratio utangnya 50%, berarti 2,5 juta per bulan untuk bayar utang. Sisanya Anto cuma punya 2,5 juta untuk hidup. Bakal lebih susah untuk mengatur keuangannya untuk investasi lain. Nah, kalau misalnya utang kalian itu nggak ada utang sama sekali atau 0% debt ratio-nya, ya sebisa mungkin jangan ditambah-tambahin di utangnya. Mentang-mentang tahu debt ratio yang sehat itu maksimal 30% dan kalian belum ada utang, dimaksimalin nih pendapatannya buat utang 30%. Jangan kayak gitu ya. Nah, lanjut yang kedua ada liquidity ratio. Bahasa simpelnya ini adalah dana darurat atau aset yang mudah dicairkan untuk keperluan mendadak. Nah, cara hitung liquidity ratio atau dana darurat ini juga cukup gampang dan pasti banyak yang membahas. Nah, jadi rumusnya itu adalah banyaknya dana darurat yang kamu punya dibagi dengan pengeluaran rutin setiap bulan. Contohnya lagi nih, kita pakai contoh si Anto tadi. Doi ini punya pengeluaran sekitar 2,5 juta ditambah utang tadi 1 juta, jadi pengeluarannya rutin 3,5 juta per bulan. Anto punya dana darurat sebesar 18 juta. Jadi liquidity rasio Anto adalah 18 juta dibagi 3,5 sama dengan 5 kali. Artinya kalau amit-amitnya Anto nggak dapat penghasilan lagi atau di PHK, Anto masih bisa memenuhi pengeluarannya yang tadi itu 3,5 juta selama 5 bulan ke depan. Dalam 5 bulan itu masih ada waktu supaya Anto bisa cari kerjaan atau penghasilan baru. Liquidity rasio yang bagus itu minimal 6 bulan. Jadi Anto masih harus menambah dana daruratnya lagi. Nah, terus ada juga saving ratio. Saving ratio adalah berapa banyak uang yang bisa kamu sisihkan untuk ditabung atau investasi dari penghasilan kamu setiap bulannya. Rumusnya adalah uang yang ditabung dibagi penghasilan dikali 100%. Contohnya, Anto tadi kan punya gaji 5 juta. Pengeluarannya 3,5 juta. Nah, sisanya 1,5 juta bisa Anto tabung. Dari rumus tadi, saving rasio Anto adalah 1,5 juta dibagi 5 juta dikali 1% sama dengan 30%. Makin besar saving rasio ya Anto pasti makin bagus. Sampai sini masih bisa kita lihat kalau keuangan Anto masih oke-oke aja lah. Nah, terus lanjut ke rasio selanjutnya adalah debt to asset rasio. Rasio yang satu ini ngegambarin berapa banyak aset yang kita punya masih dibiayain oleh utang.
Contohnya kayak kita mau punya rumah, rumah kan aset, tapi masih nyicil pakai KPR. Nah, artinya di dalam aset berupa rumah itu masih ada utang harus dibayar. Rumus dari debt to asset ratio adalah total utang dibagi jumlah total aset. Contohnya nih, beberapa tahun kemudian Anto penghasilannya udah mulai meningkat, tabungannya mulai banyak, jadi dia mulai ambil KPR dengan saldo pinjaman sebesar 500 juta. Anto ini ceritanya punya aset sebanyak 2 miliar. Jadi debt to ratio Anto adalah 500 juta dibagi 2 miliar sama dengan 25%. Nilai debt to ratio aset tidak boleh lebih dari 50%. Nah, itulah rasio-rasio keuangan yang bisa menggambarkan kesehatan keuangan kamu. Semoga dengan perhitungan dan contoh di atas, kamu bisa lebih mudah mengerti. Gimana? Susah nggak ngitungnya? Nggak susah kan ya harusnya. Rumus-rumusnya juga mudah. Nah, perlu diingat kalau rasio-rasio tadi ngegambarin keuangan banyak orang secara umum, tapi nggak bisa ngegambarin keuangan orang secara personal. Jadi maksudnya tiap orang itu kan punya kasus yang unik dalam keuangannya. Dan itu harus dilihat lagi lebih detail. Kenapa kadang cicilannya tinggi, kenapa saving rasionya kecil. Nah, itu yang harus digali lagi. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you.